TI7 jadi andalan baru BYD. Fitur dan performanya nggak masuk akal. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia otomotif lagi mengalami perubahan besar. Era mobil listrik makin maju, tapi di saat yang sama, SUV besar dan tangguh juga tetap jadi favorit banyak orang, terutama di negara-negara Asia. Di tengah perubahan itu, BYD muncul sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia, bukan cuma di sektor EV, tapi juga di segmen hybrid yang makin diminati. Nah, salah satu produk terbaru mereka yang bikin heboh adalah BYD TI1. Sebuah SUV plug-in hybrid ukuran besar yang benar-benar tampil beda dari model BYD sebelumnya. TI7 tampil dengan gaya maskulin, kotak, dan punya karakter SUV adventure, sangat kontras dengan mobil BYD yang biasanya cenderung berdesain elegan dan futuristik. Dan yang bikin nama TI7 semakin meledak adalah performa penjualannya. Di Cina, sejak produksi massal dimulai, mobil ini langsung ludes. Dalam waktu sekitar 80 hari, TI7 terjual lebih dari 50.000 unit. Angka segila ini biasanya cuma dicapai oleh mode-mode populer seperti crossover kecil atau sedan EV murah. Tapi TI7, ini SUV besar dan harganya nggak murah, tapi tetap laku keras. Fenomena ini bikin banyak orang penasaran. Apa sebenarnya yang ditawarkan TI7? Kenapa begitu banyak orang yang langsung jatuh hati? Nah, sekarang kita bahas detailnya satu persatu. Begitu melihat TI7, kesan pertama yang langsung muncul adalah besar, kokoh, dan punya karakter kuat. BYD jelas merancang mobil ini untuk orang yang suka SUV bongsor dengan aura maskulin, bukan sekedar mobil keluarga biasa. Dimensinya mengesankan, panjang hampir 5 meter, lebar hampir 2 meter, tinggi sekitar 1,86 meter, dan mempunyai wheelbase 2920 mm. Dengan ukuran seperti ini, TI7 bersaing di kelas SUV besar, kelas yang biasanya diisi mobil-mobil seperti Toyota Land Cruiser Prado, Jeep Grand Cherokee, dan SUV leader brand lainnya. Tapi TI7 tampil dengan struktur monokok modern yang membuatnya lebih nyaman di jalan mulus, tapi tetap punya tampilan yang serius. Desain lampu depannya menggunakan LED matrix yang terlihat modern dan tajam. Bumper depan dibuat tebal dengan bentuk agresif, ditambah grill bergaya sporty khas Pasang Bao, sub-brand BYD yang mengembangkan SUV dan mobil adventure. Sisi sampingnya tampil dengan garis tegas dan fender penuh otot, berpadu dengan trek besar hingga 20 inci. Yang menarik, bagian belakang mobil ini menggunakan pintu bagasi mode swing out, terbuka ke samping, bukan ke atas seperti SUV kebanyakan. Fitur ini memberi kesan off-road dan fungsi praktis seperti mobil adventure. TI7 punya aksesoris kotak tambahan di pintu belakang, mirip tailgate storage yang terasa cocok untuk aktivitas outdoor. Intinya, eksterior TI7 benar-benar memadukan kesan premium dan tangguh dalam satu paket. Tampilan SUV besar yang siap dibawa kemana saja, tapi tetap kelihatan modern di perkotaan. Masuk ke dalam kabin, suasananya langsung berubah total. Kalau luar terlihat garang, bagian dalamnya terasa modern, canggih, dan sangat nyaman. Inilah kelebihan BYD dibandingkan banyak kompetitor. Interior mereka selalu tampil seperti mobil mewah di kelas lebih atas. TI7 hadir sebagai 5-seater, sehingga ruang kaki dan ruang kepala di baris kedua benar-benar lega. Kabinnya terasa lapang dan cozy, pas buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Yang paling mencolok tentu saja jumlah layarnya. Dalam konfigurasi tertinggi, TI7 bisa menghadirkan hingga 7 layar termasuk layar tengah besar 15,6 inci, panel instrumen digital 12,3 inci, head-up display lebar 26 inci, 2 layar pengatur AC terpisah, 2 layar BYD Pad untuk penumpang belakang.
Ini membuat pengalaman duduk di dalam TI7 terasa seperti naik SUV masa depan. Sistem infotainment juga responsif dan didukung ekosistem software BD yang terkenal stabil. Material interiornya menggunakan kulit, soft top panel, dan aksen premium. Fitur kenyamanan seperti kursi ventilate dan heated, panoramic roof besar, speaker premium, ambient light halus, kapasitas bagasi ekstra lega. Semua membuat kabin TI7 terasa seperti longnya berjalan. TI7 menggunakan sistem plug-in hybrid, artinya mobil ini bisa dipakai seperti mobil listrik untuk jarak dekat, tapi tetap punya mesin bensin untuk perjalanan jauh. Cocok buat wilayah infrastruktur chargingnya belum merata. Powertrain utamanya memakai mesin 1,5 liter turbo, motor listrik besar, pilihan baterai mencapai 26,6 kWh atau 35,6 kWh. Varian AWD menghasilkan tenaga sekitar 268 horsepower, sedangkan varian tertinggi AWD dengan dua motor listrik bisa tembus 360 kW atau sekitar 480 horsepower. Tenaga sebesar ini mampu mendorong SUV besar seperti TI7 dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 4,5 detik. Itu angka yang sangat cepat untuk SUV sebesar ini. Untuk mode EV only, jarak tempuhnya bisa mencapai 135 sampai 200 km tergantung tipe baterai. Pengguna harian di kota kemungkinan bisa beraktivitas hampir tanpa bensin. Sementara untuk perjalanan jauh, kombinasi bensin plus elektrik membuatnya aman dari range anxiety. Dengan karakter seperti ini, TI7 cocok buat yang butuh mobil keluarga besar, tenaga besar, efisiensi harian, fleksibilitas perjalanan jauh, dan gaya SUV adventure. Di Cina, TI7 dijual di rentang 179.800 yuan untuk tipe dasar hingga 219.800 yuan untuk tipe tertinggi, atau sekitar 400 sampai 500 jutaan di Cina. BD TI7 adalah salah satu hybrid paling menarik yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir. Mobil ini menawarkan desain gagah, interior futuristik, performa besar, teknologi modern, harga yang agresif di negara asal. Tak heran, penjualannya meledak dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya sekarang, jika TI7 benar-benar masuk ke Indonesia, apakah banyak yang tertarik? Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.